Halo Chen, Oke. aku rasa penonton curiga kita lama nggak upload. Mungkin kita dikira diculik rezim kali ya. Aku malah ngira mereka bakal berpikir kalau kita buzzer. Jadi begitu yang kita pilih lagi ngawur, kita kabur. Kayak Kiki Saputri kan hilang. Tapi kita kan nggak gelap. Oh ya, kita nggak gelap. Yang gelap Indonesia. Wah. Atau emang sengaja ke syuting kali ini kita milih di taman yang gelap-gelap gini. Karena menggambarkan Indonesia saat ini. Kita gelap, cuman karena kita di posisi aman dan nyaman, terang kita. Oh. Kayak di gedung DPR. Wah. Atau di Hotel Fairmont. Waduh. Kurang aman dan nyaman apa tuh dijaga Asli. satu mobil apa sih Kopsus? Satu peleton. Satu peleton. Dapat coffee break lagi anjir. Gokil Kita sih. beli kopi mikir. Gokil Apa-apa sih. naik, pajak naik, beli kopi mikir. Padahal katanya efisiensi ya. Betul. Kadang kan efisiensinya hanya untuk golongan mereka aja. Nah, Golong untuk kita nggak efisien. Golongan yang aduh gimana ya? Golongan- Yang ngerasa bahwa Indonesia nggak gelap-gelap banget. ya. Walaupun udah bukan golongan karya sekarang ya yang Waduh. megang. Kirain hanya pohon yang bikin gelap. Ternyata burung juga. Garuda. Oh ya di netral dadaku. dong. Timnas. STY dong. Patrick Kluivert. Tapi kan yang ditrek-trekin di stadion kan Tetap STY. pasti. Oh, Gara- yang ada ininya apa sih istilahnya kalau supporter bola yang narik Garuda Oh, gede iya. itu ada istilahnya apa? Apa Ah, mereka? itu. Ultras. Ultras. Tapi Ultras. ada juga istilah itu buat Asla, banner tuh ada apa? Aduh, banner kok- tuh kok lupa ya namanya. bener ressortnya. Nah, itu baru Garuda. Garuda, respect itu. Respect itu. Itu baru karya itu. Itu baru karya. Golongan yang berkarya. Aduh, berat. Takut. Kalau habis ini hilang lagi berapa bulan, berarti bener diculik rezim. Sapu-sapu sendiri. Asli sapu-sapu sendiri, takut sendiri. Tapi ini udah sekarang bulan April ya. April. Jujur agak janggal. Hari ini malam minggu 2 cowok di taman. Betul. Iya lagi. Aduh, sial. Kenapa begitu? Karena hari ini kita nggak full tim ya. Betul. Audio man. Yang lain punya pacar Iya. berarti. Tapi tadi Maitua teman kita bisa sendiri deh. Ah, gimana? Maitua teman kita bisa sendiri. Yang biasa ada di sana. Oh, gitu. Oh ya. Lah, kan pacarnya mungkin bukan itu aja. Ngapelin yang lain. Au. Takut. Kayak orang Dewan menteri sih yang punya istri lebih satu. Waduh, menteri. Artis lagi istrinya yang keberapa? Kelima ya? Waduh. Banyak lagi istrinya. Di spill hamil itu. Ups. Itu lain lagi ya. Itu lain lagi, Pak. Oh, terlalu- spill punya anak. Kan Punya hamil. anak. Tapi Ya. saya yakin bukan. Soalnya kan setelah sebelum media udah ada yang Oh gitu. isi duluan. Oh, udah isi duluan. Oke. Ya. Kita mah positif aja. Positif aja sama orangnya. Kalau positif hasilnya yang kita nggak tahu ya. Ya itu yang nggak tahu. Tahu-tahu gede aja anaknya. Kok kita lancar dari tadi ya? Betul. Kalau ngomongin orang kayak enak ya. Ini menurutku ini salah satu podcast yang kita berdua bisa Ya ada error. Karena ngomongin ya karena begitulah. Kadang kan kita karena selama ini kita nertawain hidup aja. Ya betul. Oh, betul. Hidup kita sih emang Ya. gelap. Kayak aku pernah posting story gitu kan. Aku dapat kata-katanya di Twitter, di X. Di X bilang kayak gini. I don't need girlfriend. I don't need wife because government fuck me every day. Aduh. Bukannya kita yang door Itu pemerintah door tiap hari ya. Itu Ada aja kelakuannya. aku mencoba positif ya. Oh ya. Itu artinya aku nggak perlu Istri pacar atau istri, pacar. karena aku bercinta sama Pemerintah. dicintai kita Dicintai sama kita. pemerintah.
Waduh, cinta banget kayaknya ya. Banget, setiap Banget. hari we fuck every day. Ifrak everyday sama government ada aja kelakuannya hari-hari. Aduh, halo dek punya kelakuan. Ups. Halo dek. Ya kan ya, Kan kalau kalau sakit, sakit bener. halo dek. Iya. Kan beda aplikasi siapa Iya. tahu. Kan kita nggak mungkin nyebut yang asli kan. Dokter kan? Dekter Dekter gitu. kan? Kayak kalau kita misalnya ini kan bukan sponsor. Jadi kita balik nih. Jadinya Sevel. Oh, rekam. Ini kalau Darderon nggak kerekam lagi nih pulang aku nih. Kelakuan bapak produsernya suka-suka aja. Oh ya bapak produser yang di sana ya lupa ya. Ya, aduh. Betul. Kita Bapak produser menghilang. menghilang. Betul. Ke gereja Anda Satu diculik rezim. karena justru dia yang paling menyebalkan Iya bibirnya. ya, dia soalnya terang-terangan Ya, ngomongnya. ya. Kalau kita kan masih tipis-tipis. Kadang kalau aku edit kasihan teman. Pengen aku biarin aja lo gitu. Betul. Kameramen ada job kayak 2 hari ini. Betul. Nggak Ya ada. harus cari uang. Soalnya Ya, semua kameramennya pada Ya. nyari ada job semua. hari karena ini. kalau kita nggak nyari duit, maksudnya kita harus kabur aja dari sini. Betul. Ya. Kan nggak mungkin Ya, kabur aja betul. dulu. Nanti kita kalau nggak kita kabur aja dulu bilang otak kampungan lagi. Betul. Aduh, susah dong. Dibilang kita nggak apa istilahnya nggak cinta tanah air Ya. atau apalagi sih istilahnya nggak nasionalis. Bener. Padahal negara kita sampah. Tolong dikontrol. Negara Pak. Konoha. Konoha. Bukan negara. Korupsi, Indonesia mah bagus. Korupsi. Tiap hari. Ada Konoha itu istilah kepanjangannya loh. Hah? Oh ya, korupsi Nepotisme kali ya. nep Ini nepotisme ya. iya Konoha korupsi. Of Hambalang. Oh, Hambalang. Waduh, kasihan. Bapak itu udah Dia kasihan dia. Dia udah mencontohkan anaknya untuk lepas jabatan loh. betul. Harusnya Gitu. Bukan yang Jen. ngerubah aturan biar anaknya menjabat. Takut. Aduh, takut. Mulai resah nih kayak mulai banyak nyamuk deh. Takut. untung ada. Ayah. Sebut aja Sovel, terima kasih ya. Sovel kalau sponsorin kita syuting di sini Iya. terus. Nyamuk dah. Ini Gimana udah bulan April ya. Ya. Berarti kita sudah punya presiden yang efektif 6 bulan bekerja 6 ya. bulan kan 6 bulan bekerja. di Oktober ya? Oktober Dilantik pelantikan tuh ya. 6 bulan. Hidup. Waduh. Yang hidup yang pakai seragam. Aku sih hidup Papua. Oh iya betul. Bukan Jalan Merdeka ya, hidup. Hidup Papua. Harus hidup orang-orang Ya Papua. betul. Punya emas banyak loh. Betul, tapi bukan buat mereka. Bukan buat mereka, buat uncle. Emasnya dicangkul orang asing. Sekarang warga Papua cangkul tanah. Waduh, sedih banget. Udah gitu dipaksa makan siang gratis lagi. Ups. Padahal kan mereka nggak butuh makan ya. Butuh pendidikan. Betul, butuh pendidikan. Harus merata. harus Jangan cuma merata. maunya di tengah aja. Kayak beatnya Abdur kan. Indonesia Hmm. tuh yang diterang di barat aja. Barat doang. Makin ke timur makin gelap. Susah ya. Tolong Abdur. Abdur. Kan yang ngomong kan Bang Abdur. bukan kita. Beliau lagi promo-promo Betul. DVD apa? Lagi promo apa sih? Oh, aku kira dia Bis- lagi promo donasi biar beli mobil baru. Jujur, Alphard udah. Alphard, Mazda 2. Mazda. Terus aku nonton kemarin dia baru beli sport bike, motor touring. Ini ada proyek apa lagi? Makanya aku bilang wah enak ya. Tahu-tahu gini bikin Soalnya- donasi gitu ya. Beliau belakangan belum bersuara. Ya. Masih promo digital download. Digital download. Ya, kok DVD tadi aku bilang ya. Oh iya, jadul. Bajakan kali DVD. Betul, jauh banget DVD. Bajakan 10 ribuan. Yang tulisannya Discovery Channel tapi dalamnya bukan tentang binatang. Halo. Tentang Unyil. Unyil. Film Unyil. Discovery Channel.
Tapi di dalamnya wow. Edukasi juga itu. Edukasi. Ya, si Tapi Unyil. belum waktunya Belum kita waktunya. mengetahui edukasi. Karena masih kecil Unyil. Oh iya betul. Kalau gede Kalau gede, aduh aku bingung mau nyapu apa. Seketika konslet. mau ngelempar nggak masuk. Tapi ini udah 6 bulan ya pemerintahan ini ya. 6 bulan udah. 6 so bulan far. ya. 1 sampai 10, 6 bulan menurutmu? Jangan gitulah. Nah, kan cosplay pak bapak itu dulu 11 Kalau tapi bilang dia 100. kamu bilang 1 sampai 10 aku nggak bisa jawab 11. Karena nggak Kok encer banget otaknya. tumben abah babe. Ya babe kan abah. Iya abah, Babe, betul babe abah, lah. abah. Aku kan, tapi Babe aku kan- bukan anak abah, Iya. temennya abah. Temennya babe. Oh ya temennya babe. FWB lagi-lagi. Ya. Friends with babe. Takut. Aku sih nggak berani menilai ya. Cuman aku agak tercengang. Oh, kaget. Kalau kemarin 2 kali periodenya Pak Jokowi, aku habis milih juga, aku udah nggak mikir lagi udah. Kalau menurutku kalau Pak Jokowi periode pertama oke, kedua yang tercengang. Kalau pertama Pak Jokowi, kita sebelum mereview yang 6 bulan ini. rezim ini, kita lihat dulu yang mungkin kita kasih perbandingan. Bukannya rezim dulu ini ya. masih ikut memimpin? Kan apa-apa nanya bapak ke Solo. Nuwun sewu. Non sewu. Aduh, Tapi takut. kalau tunggu. Kalau pemerintahan pertama Pak Jokowi periode pertama, Oke menurutmu menurutku. apa? Karena memang nggak tahu, entah itu ya kita positive thinking kan kayak bilang beneran kerja. Jadi bukan kita nggak mau negatif berpikir bahwa periode pertama dibagus-bagusin biar terpilih, tapi emang dia beneran kerja aja. Kalau aku karena mungkin untuk aku yang agak awam waktu itu, menurutku public speakingnya bagus lah. Public speakingnya siapa? Aku kira kok Ibu. public- kok Aku public kira speak- Pak Prot tadi soalnya Sorry. motornya mirip. Bukan public speaking, maksudku PR-nya lah ya, Oh PR-nya bagus. mengkomunikasikannya. Walaupun mungkin tidak sebaik pidatonya Pak SBY ya. Waduh. Oh ya kalau Pak soal SBY public pidatonya speaking bagus ya bapak itu. ya, Kan menyanyi dia. ya. Itu kali ya. Kalau public speaking bagus, nyanyi juga bisa ya. Betul. Betul. 8 album loh. 8 album. Pesta Pora, manggung, Iya lukis. manggung main ya dia Pesta Pora ya. Manggung lukis. Gokil. Pak SBY respect. Tolong, Karyanya bagus. jangan bikin saya banyak sensor. Tapi kembali lagi, menurutku tidak banyak statement yang Blunder. ya kalau blunder nggak apa-apa. Maksudku slip of tongue oke lah. Tapi tidak banyak juga kan. Tidak periode banyak. pertama dibanding periode kedua ya. Menurutku di periodenya Pak Jokowi itu lebih banyak yang mengkritisi. Oposisi lebih banyak yang bersuara menurutku. Iya karena dan- deretan ini kan oposisi waktu itu. Periode Ya. pertama. Periode kedua baru dia jadi menteri. Betul Ya nggak? benar. Dalam artian aku mau bilang yang banyak ribut oposisinya, sehingga mungkin pemerintah nggak terlalu banyak blunder. Mungkin menjawab secukupnya aja, secukupnya dan tidak ada tendensi emosi dalam setiap jawabannya. Betul. Itu menurutku penting karena setiap ucapan dari pemerintah itu adalah suara negara, walaupun kamu seorang personal ya. Iya. Itu yang menurutku, dan jujur Pak Jokowi brandingnya bagus, Branding oke. sehingga ada Branding masuk ke gorong-gorong itu. ya ops. Takut. Aku udah gak bisa menjawab. Sehingga tertutup, bukan tertutupi ya. Menurutku wajar juga pemerintahan periode pertama ada mungkin nggak sempurna, tapi dengan branding yang bagus tertutupi. Dan juga mungkin periode pertama ya, pembangunan infrastrukturnya Pak Jokowi menurutku itu sangat krusial juga. Sampai ke daerah timur kan, Iya. sampai ke Papua bahkan, sehingga itu ya kelihatan lah dampaknya. Dalam arti gini, kalau ada orang mendebat harusnya gini, Pak Jokowi bisa bilang mungkin dan timnya, oh kita sekarang fokusnya ke sini dulu nih.
Karena daerah sana perlu juga pengembangannya ini. Hmm. Mungkin pendidikannya atau yang pengembangan human resource-nya setelah kita pembangunan infrastruktur dulu nih, biar mungkin dimudahkan dulu nih logistik segala macam, penyaluran distribusi lebih Dia gampang. buka jalan kan banyak, buka tol Ya. banyak kan zaman pemerintahan dia. Sehingga kalaupun tidak sejalan dengan oposisi, dia punya jawaban kenapa aku nggak sejalan dulu sama kalian. Karena fokusku di sini. Fokus sini dulu. Oke. Bagus dia sebenarnya. Periode Bagus kok. pertama oke. Selain walaupun Dan dia nempatin orang-orang yang bagus loh di periode pertama menurutku. siapa Ibu aja Susi. Bu Susi. Oke, itu Kan ya Menteri di periode favorit ya? Iya, Menteri favorit ya? hampir semua orang. Ya. Periode kedua baru dia hilang kan. Ya, periode kedua nggak masuk. Nggak masuk lagi. Tapi periode pertama dia bagus, masuk dia Pak Jonan. Pak Jonan benar. Menurutku orang-orang yang kredibel ya. Iya, justru memang benar-benar yang ditaruh adalah orang yang benar-benar kompeten di bidangnya. Makanya di periode kedua baru kelihatan bagi-bagi jabatannya. Ya, bukan orang-orang yang kemarin ngata-ngatain sekarang dia angkat ya. Semua mau juga gitu. Gak apa-apa. Ngata-ngatain masuk lingkaran. Wah. Jujur yang ini aku bingung. Iya dong. Tapi kita serius sedikitnya. Emang kita bercanda dari tadi kan kita serius. Kalau aku melihat di periodenya pemerintahan sekarang ini, menurutku pemerintahan baik punya PR yang baik. Betul. Kalau pemerintahnya gini deh, misalkan rumah tangga seseorang rumah tangga kita lagi buruk nih. Rumah tangga atau apa ya? Pasti bener. Kalau rumah tangga kita lagi nggak bagus nih, pasti bawaannya bad mood. Betul. Kayak ditanya-tanya pasti kayak kesel loh. Iya betul. Lagi males kan, lagi ribet gitu malah ditanya-tanya. Kok kenapa istrimu gitu? Kok Iya. rumahmu gitu sih? Pasti kayak kesel. Iya. Jadi menurutku good government, good PR. Bad government, bad PR. Menurutku di awal pemerintahan ini aku terus terang ya. Aku berharap baik sama Pak Prabowo. Ulang, cut. Jangan dikat. Nanti Biarin. kan udah mulai ada pembahasan RU nih. Iya betul. Buat penghinaan presiden nanti masuk Penghinaan penjara loh, presiden. bahaya loh. Terkait Thailand. Oke, aku ulang. Aku terus terang aku berharap banyak sama Pak Prabowo. Karena aku sering mendengar Pak Prabowo selalu mengedepankan pangan. Masa kita impor terus, beras Iya. masa impor. Just good sebenarnya. Ya. Ide yang menarik. Ide yang bukan menarik lagi. Menurutku harusnya kita punya ya lahan dan Lahan segede gitu. Harusnya kita Ya. nggak perlu beli beras dari Thailand ya kan? benar. Harusnya kita ekspor dan itu aku mendukung. Sedikit biar aku agak aman ya. Nanti kalau ada yang cecar. Kok nyari aman nih gimana nih? Kok tiba-tiba nyari aman nih? Bos, RUU penyiaran lagi Asli. dibahas. Kita YouTuber nih nanti harus minta izin loh, nggak bisa sembarangan loh. Betul. Semoga nggak kelar tuh RUU-nya nggak jadi. Ya. Dalam artian menurutku terlalu banyak blunder ya. Menteri-menterinya kayaknya terlalu mereka kayaknya bicara tuh nggak dipikir dulu gitu loh. Bener. Padahal sekelas pejabat publik, ya kita nggak usah bicara public figure ya, pejabat publik itu sudah seharusnya ketika apa yang mereka kalimat-kalimat aneh dan dalam tanda kutip bodoh tuh seharusnya nggak keluar dari mereka. Mereka tuh ada di tempat yang istilahnya, apalagi yudikatif ya, tempat yang Eksekutif tinggi nggak sih? gitu. Eksekutif. Oh ya sorry, Eksekutif. eksekutif. Jadi mereka Ya, ada sama aja sih semuanya. sama aja. Jadi satu semua. Akrab-akrab juga. Yang harusnya jadi wakil juga nggak mewakili. Jadi harusnya, Tunggu. Foto bareng keluarga dulu. waduh, ntar nggak simpati ya. Masyarakat lagi di dar-der-dor, mereka selfie. Birthday Waduh. party. Iya. Kembali lagi. Itu sudah seharusnya pejabat publik itu hati-hati kalau menurutku untuk bicara. Bahkan tidak apa-apa sebenarnya mereka kaku dalam menanggapi sesuatu Benar. yang terkesan sudah di skenario. Memang sudah seharusnya mereka memberi, at least gini, kalau kebijakannya udah bikin kita kesel, jangan mereka menggampangkan lagi sesuatu dengan mengeluarkan kalimat yang malah menambah pedih kita masyarakat. Benar. Kan padahal
istilahnya oh ya sorry nanti dibahas lagi, oh ya sorry kita berusaha yang terbaik, bukannya kayak ngapain sih demo-demo, udah baca semua belum aturannya? The fuck man. Kan belum, Bapak Ibu, kan waktu itu belum diupload. Tuh Baca di mana? udah keburu kesel kan kita Kesel. pada akhirnya gitu loh. Pak, itu kan sebenarnya kalau masih menganggap diri wakil rakyat ya. Lagi bentar. Kamera lama ya. Iya betul. Ada Kameramen jamin. pada hilang, diculik rezim. Lagi bentar ganti shift 2. Dalam arti aku ngomong apa ya? Oh ya, sebagai wakil rakyat benar kayak memenangkan. Keluhannya apa ini? Oh, belum diupload RUU-nya. Betul. Belum bisa baca. Oke, kami sudah mendengar keluhannya, RUU-nya belum diupload. Saya akan segera meminta jajaran untuk segera menindaklanjuti. Betul. Itu kan jawaban yang simpel banget. Normatif memang Ya, jatuhnya, tapi at least mereka tidak menyakiti kita gitu Ya. loh, bukan tidak menggampangkan. Udah baca belum gitu? Baca dulu baru demo. Man, really gitu loh. Kalau gitu kan selevel kita sama teman kita itu. Iya, makanya bukan bahasa yang dikeluarkan oleh pejabat publik. Pejabat publik sudah seharusnya bicara untuk menenangkan kita masyarakat. Mungkin gini, customer service, Iya. pelayanan, melayani. Oh, oke, keluhanmu ini, ya sesimpel itu. Iya. Pelayanan masyarakat, gak bisa membawa arogansi. Aku Nggak orang bisa. orang punya jabatan, gak bisa. Nggak bisa. Kalau jawaban kayak gitu, kamu bukan wakil rakyat. Oke, kembali lagi. Au! Salam respect, Bung Valentinus Reza. Oh. Kenapa suara serigala? Ya kenapa ya? Kenapa nggak banteng aja? Kalau banteng bukan suara, digeruduk. Waduh. Oh bukan banteng suaranya banyak. Tapi suara kita nggak didengerin sama bantengnya. Sorry, kita lagi di markas banteng ini. BTW ini depannya rumah pejabat gak sih? Gede-gede banget rumahnya. Asli, terngomong pejabat-pejabat ternyata ini rumah pejabat. Tapi ini kan emang klaster elit di Iya. Renon ini kan. Berharap sih punya rumah di sini. Betul. Ya amin. Amin. Tapi orang-orang kayak gini emosi nggak sih sama aturan-aturan yang dibikin sama pemerintah? Atau karena duit mereka berseri mereka ignorance saja? Mungkin bukan ignorance ya. Tidak mengganggu hidupku mungkin ya. Betul. Tidak bersinggungan sama hidupku. Atau kalau bahasanya Bang Panji bilang tidak merasa berdampak langsung. Ya. Sehingga apa yang terjadi di Senayan bukan masalahku mungkin. Betul. Di Senayan Gisel jogging. Keren videonya itu yang bikin videonya. Lihat bagian mananya. Aku sih gak ngeliat itu ya. Aku nginget video yang sebelumnya. Aku inget angle masyarakat yang berjalan belakang itu lah. Bagus banget dia ngambil angle-nya. Oke ngomong. Jujur orang-orang, aku waktu kita pernah bahas yang waktu demo dulu ya, episode berapa? kan? Betul. Awal-awal. Waktu itu demo apa ya? Omnibus Law bukan ya? Oh, Omnibus Law. Omnibus ya? Iya, Omnibus. Susah banget nyebut sih. Terus terang jujur, Nah, Cipta Kerja kan waktu ya itu. benar. Itu demo yang besar ya, Gede banget itu. gede banget. Tapi terus terang aku pribadi tidak merasa relate Cipta Kerja. waktu itu. Karena kamu bukan pegawai atau? Ya mungkin salah satunya, dan mungkin bukan aku mungkin nggak merasa ini urgensiku untuk ikut gitu mungkin. Oke. Lalu kenapa yang ini kayak merasa bahwa ini urgensi? Kok kamu udah framing? Kan di sini yang urgensi kayak kalau aku sih enggak ya. Nah, Kesel lah, semua kesel pasti. tapi menurutku ini keselnya ini ada sebuah api kecil dikasih bensin menurutku. Yang dilempar Pertamax. Yang udah dicampur Pertalite. Bener. Waktu itu kan demo besar pertama tahun ini itu Februari ya, Betul. Indonesia Gelap. Indonesia gelap. Itu menurutku banyak sekali pemicunya.
Ya, ya. Padahal mungkin kalau kita lihat yang rame kan hashtag kabur aja dulu ya. Betul. Bener ya. Tapi sebenarnya di situ isunya banyak banget yang diangkat tuh. Aduh aku ada di HP ku cuman aku nyari bakal lama deh. Dan semua itu masih berlangsung sampai sekarang demo yang terbaru ini. Masih. Bahkan Yang- kan yang diangkat. yang demo sekarang rata-rata juga nggak semua pamfletnya tentang isu yang sekarang. Beberapa Ya. juga masih bawa pamflet isu sebelumnya. Ya, walaupun diperkecil ya Ya. skupnya. Skupnya tapi tetap dibawa sama mereka. Bahkan Ya. demo yang di sini di sebelah Kamisan waktu itu ya. itu dia ngebawa isu yang lain juga mereka. Ya, isunya terlalu banyak menurutku. Terlalu banyak. Dan itu bayangin ya. Jadi kita bingung urgensinya yang mana nih sekarang gitu loh. Yang benar-benar kita pengen dirubah sama pemerintah yang mana gitu. Walaupun mereka bongol-bongol juga ya. Yang kemarin di Nusa Gelap itu kan sebenarnya kan kalau yang kita pengen, yang aku ingat banget itu ada pamflet itu ada 4 tuh, yang dimau masyarakat, yang dibatalkan, yang harus direvisi dan yang apa gitu pokoknya. Jadi ada 4. Kalau yang di bagian yang dimau masyarakat adalah RUU perampasan aset Betul. disahkan. Yang aku baru tahu juga itu ternyata dari 2008 loh. Udah ada agendanya. Sampai sekarang nggak tanda tangan loh. Kenapa? Dan itu buat aku berpikir loh. Kenapa yang justru masyarakat rasa urgent gak ditanda tangan, yang menurut masyarakat aneh ditanda tangan? Ya, Di hotel lagi tanda tangannya. aku berpikir uang korupsi kemana sih uangnya? Betul. Bener kan? Ada lucu banget lagi yang itu. Tapi ya menurutku yang aku rasa adalah ya itu. Dari tadi aku bilangnya kayak aku sensor yang ini deh. Kayak aku ini aku potong deh. Ketidakamanan menurutku. Betul. Kita jadi ngerasa nggak aman gitu. Padahal kan kita semua pengen bahwa kita punya freedom of speech Ya, gitu loh sebagai demokrasi. masyarakat gitu. At least kita sekarang gini. Kalau kita bicara bahwa negara kita demokrasi, kalau kayak gini kan jatuh-jatuhnya otoriter juga. Bener. Gitu. Kenapa kita nggak jadi negara sekalian gitu loh? Bener. Tunggu dulu. Nggak bener. Bukan bener maksudnya. Aku Aku bantu lurusin ya. Hey. Maksudnya kita nih mengaku bahwa negara kita demokrasi, tapi secara nggak langsung kita tuh seperti negara komunis aja pada akhirnya gitu. Ini nggak boleh. Apalagi sekarang undang-undang penyiaran itu ntar jadi kan Ya, ranah-ranah yang sebenarnya freedom dan kebebasan masyarakat tuh dibatasi oleh pemerintah. karena demokrasi kunci salah satu variabel utamanya adalah kritik. Betul. Kalau nggak ada kritik, nggak bisa tuh tercipta demokrasi. Iya, makanya seharusnya kan demokrasi itu kebebasan berpendapat, bukan yang demo dikerasin. Suka nih aku permainan katanya nih. Aduh. Waduh, kayak acok. Jangan sampai kita kayak Korea Utara. Korea Utara betul. tuh republik demokratis loh. Iya dia ya. Namanya saja republik demokrasi, tapi Iya, komunis. Republik dia ya. Iya loh. Iya. Aneh banget. Satu walaupun bukan walaupun jujur Nah, kalau ini nggak apa-apa. jujur Negara kita lain juga soalnya. jujur kita juga kayak satu partai deh ya. Satu koalisi, sorry. Oh iya. Enggak, sepaternya banyak, tapi begitu satu yang berkuasa semua nimbrung. Semua kesana. nimbrung. Sehingga tidak ada oposisi. Tidak ada oposisi. Nasdem tidak memihak, Tidak memihak. tidak ada suara lagi. Tidak ada suara. Udah kita nggak usah sebut. Yang lagi satu seperti orang kegencet nih Ya betul. di dalam nggak bisa keluar, tapi di dalam juga lama-lama enak. Lama-lama enak. Waduh. Hands free dia di dalam tuh. Hands Nah, aku terpikir materi ini tadi di jalan loh. Pasnya kok kegencet ya, pas banget ya. Iya betul. Makanya Di dalam nggak bisa Tiba-tiba keluar, tapi lama-lama juga enak. enak. Hands free jadi. Tunggu aja sampai keluar lemes sendiri di dalam. Betul, lemas. Tiba-tiba ada yang nagih uang karena anaknya udah gede. Nggak apa-apa. Tapi itu kritik itu diwakili oleh oposisi. Betul. Kenapa aku concern, Chen? Kenapa ini aku concern?
Karena ini udah mengganggu demokrasi. Aku sampai berpikir gini loh. Ya ampun, kita udah nggak bare minimum, Chan. Bare minus. Enggak kita ya, aku ya. Udah sampai bare minus loh. Kita udah lah nggak apa-apa, kita mau korupsi lah. Tapi kita jangan ganggu demokrasi. Kita jangan ganggu hak kita bersuara. Ya, Kenapa? paling nggak freedom of speech saja Ya. gitu pada akhirnya gitu loh. Walaupun juga nggak didengar ya. Ya, at least kita mereka Ya. nggak melarang kita bersuara gitu loh. Jangan demo dikerasin, terus Benar. kemudian sekarang ada aturan bahwa penyiaran itu ntar orang mau bicara di sosial media ditangkep-tangkepin Ada yang masyarakatnya. bahkan Ya ampun. ada pasal yang membahas soal nggak boleh ada investigasi loh. Wow. Terus kalau ada yang korupsi, ada yang salah, ada yang tidak sesuai aturan di negara ini, siapa yang mau kritik? Ya maksudnya kalau udah nggak boleh diinvestigasi, kita nggak tahu dong. Investigasi Pada kan akhirnya- ilmiah ya. Iya ilmiah. Ilmiah, Maksudnya bukan- untuk menemukan kebenaran. Bener Kalau bener. sekarang kebenaran dihalangi ya gimana? Nanti jatuhnya masuk ke pengadilan lagi. Iya, Ujung-ujungnya nggak suka dipanggil Lord lagi. iya betul. Udah masuk. Aneh ya, Aneh. sedih gitu loh. Kayak kita sekarang gini, kalau kita bicara undang-undang itu, lapangan kerjanya jadinya sempit kan. Udah kerja susah, freedom of speech-nya juga susah. Sekarang gini, banyak loh orang-orang yang masih belum punya lapangan pekerjaan. Sekarang mereka yang sudah dalam tanda kutip berseragam malah dikasih kesempatan untuk boleh menjabat di Menjabat beberapa lah ya. tempat gitu. Kenapa nggak dikasih masyarakat yang nganggur? Banyak loh di negara kita. Benar. Udah nganggur, ngomong juga dibatasin. Beli bensin di oplos. Ampun dah. Aku kemarin ketemu berapa hari lalu ya, minggu lalu ya, ketemu teman kita lah. Sebut saja AT. Oh, Beliau datang sore-sore jam 4, pulang jam 6. Banyak kami bercerita. oh. Di somewhere we don't belong. Guys. Anjir, lagu siapa ya? Karena somewhere we belong udah punya Linkin Park. Oh, fuck. Gimana sih? Nggak nonton konsernya. Enggak. Maaf ya Emily, enggak ngefans. Bercerita banyak lah, tapi satu hal yang aku harus bawahi, sakit hati sih. Cang, sakit hati. Konteksnya apa dulu nih? Sakit hati seginikah kita nih udah lagi susah loh nih. Dolar Betul. mau 17.000 nih. Ya ntar lagi naik lagi. Ada orang-orang yang kena PHK loh, yang dimulai dari Street Text ya. Iya ya. Street Text tuh 5.000 pak ya? Padahal janjinya mau dikasih lapangan pekerjaan. Malah diambil kerjaannya. Akan saya tanggalkan jabatan saya kalau kalian dipecat. Di PHK. Ih. Ya. Pas hari-hari di PHK, loh itu kan kayak gitu. Malah orang lain dikasih jabatan. Ya udahlah, kan ada Jadi juga. letkor tituler. Ada di negara sebelah. Pala lu PA. Waduh. Gak mau makan gua tampol nih. Enggak, gue tabok. Oh, tahu. Padahal kan kalau nggak enak ya nggak dimakan. Heran. Udahlah, tau juga semenjak berguru dia emang udah nggak branding smart people lagi kan. Ya kita mau kritik gimana dong? Iya ya. Udah nggak ngaku smart lagi. Dari tadi kita banyak banget nyamper orang. Iya betul. Yang penting no mention. Yang penting nggak nyebut nama. Ada lah. Em, Ninja di negara sebelah. ya. Ninja Konoha. Temannya Kakashi Ya. dia. Waduh. Aku pengen ngelanjutin kalimat tapi itu terlalu berbahaya. Nggak Oke. usah. Cara sukses di negeri ini adalah Adalah kita berdoa. Berdoa dengan jadi Yudas Iskariot. ya. Tapi mana tadi ya? Ya sampai di sakit hati. Tapi ngomong-ngomong, aku dari tadi pakai sovel, jujur gak ada nyamuk gigit loh. Iya. Ini sovel kalau masuk oke nih. Terima kasih Sovel. Sakit Kalau hati. Sovel masuk kita syuting di sini terus. Syuting terus, bener syuting sini terus. Kita kan
kita kan tangkap nyamuk-nyamuknya biar bukti kalau Betul. tempat ini banyak nyamuk dan kita nggak digigit Betul. nyamuk. Bisa banget. Bisa banget. Abis aja gue. Iya. Au. Jangan ngomongin kesengsaraan masyarakat tapi di hotel yang mewah, Iya. rumah dinas yang bagus. Menurutku Kan nggak relate. sakit hatinya adalah itu efisiensi itu. Hmm. Saat saat masih minum di Equil, tapi jam 5 sore listrik di kantor pegawai udah mati. Betul. Padahal pekerjaan masih banyak ya. Kan masih banyak. Dan itu di bagian-bagian pelayanan masyarakat itu. Betul. Customer service yang perlu sesimpel BMKG deh. Ya. Bahkan ada yang mengangkat kasus, mohon maaf, tsunami dulu. Itu kalau BMKG kita kerjaan bagus, sudah ada peringatan darurat. Dan orang bisa menyelamatkan diri. Karena ada yang nge-tweet kasus tragedi dia pribadi karena kebetulan istrinya orang Denmark paham soal kenapa laut airnya turun. Oh mau tsunami nih, mereka kabur duluan ke bukit Dataran yang darat tinggi. tinggi. Nah, seperti efisiensi gini juga. Sama kayak yang aku pernah cerita itu nggak di podcast kita juga. Aku bilang kalau ada teknologi yang disumbangin gratis sama Jerman iya, ke dia kita. Aku pernah bilang. bilang kan untuk mendeteksi tsunami. Tapi Indonesia nggak mau terima. Gratis Ya. loh padahal. Benar. Setelah kejadian baru kita coba minta, ya udah nggak bisa, udah bayar. Karena waktu itu kan mereka istilahnya baru prototype. Ya. Tapi kalau berguna kan harusnya kita Benar. terima gitu loh. Nah, dalam artian efisiensi ini menurutku tidak tepat guna. Nggak bisa no. Sekarang kayak sama ada yang dipotong tuh THR kayak gitu. Ya. Itu hak orang Hak tahu. orang. Mereka kerja ya, walaupun ada beberapa dari mereka yang nggak kerja banget. Padahal ada direktur gaji 5 miliar. Waduh. Ada Gaji 5 miliar masih korupsi, heran ya. Tuh manusia nggak pernah ngerasa cukup. ada Kita kalau dikasih 5 miliar kayaknya cukup deh. Kayak cukup nggak? 5 miliar rumah satu, Cen. Hah? Rumah satu di Rumah sini. 3 jangkrik. Rumah satu di Sanur. Oh ya. Rumah satu di Renon. Iya. Rumah satu di Nusa Dua. Itu 5 miliar di per tahun apa per bulan ya? Sorry, lupa. Per bulan. Anjir. Sakit hati nggak, Ki? Sakit Sebagai lah. sebagai ASN deh. Sakit hati. Kalau begini ya, karena gini, kalau menurutku, karena aku juga beberapa punya teman yang ASN, ada yang memang beneran kerja gitu loh. Iya. Apalagi kalau sorry ya, ASN guru. Aduh, guru apalagi. ASN guru tuh ngawur no. Mereka Aku tuh beneran kerja. Sakit hati itu loh. Mereka ngadepin bocil-bocil loh, tiba-tiba dipotong, gaji ke-13-nya hilang. Itu hak mereka loh. Sekarang gini, kalau menurutku efisiensi, makanya siapa yang aku sempat baca itu di X atau di mana? Itu di dulu, bukan sekarang ya. Di salah satu perusahaan itu BUMN, tapi waktu itu direkturnya siapa gitu. Katanya kalau mau bukan. Di SCTV atau RCTI katanya. Itu yang bilang nih salah satu anchor senior. Bukan Jeremy Teti ya. Beliau udah banting setir ya. Banting setir. Jadi anchor itu bilang kayak gini. Waktu itu stasiun TV-nya memang lagi drop. Terus dilakukan efisiensi. Tapi yang diefisiensinya dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Bener. Yang dipotong gaji-gajinya itu, yang dipotong gaji-gajinya yang di atas. Bukan orang yang gajinya udah kecil dipotong gitu loh. Kan Sekelas direktur yang dipotong gitu loh. tersier baru ke paling bawah lah ya. Betul. Sesimpel itu hukum ekonomi kan. Iya betul. Dipotong dulu yang mewah-mewah nih sebenarnya. Anggaplah tadi sekelas tadi itu direktur ya, direktur BUMN ya. Iya. Direktur BUMN kalau misalnya bulan ini dia cuma dapat, ya janganlah kita bicara jauh, setengahnya aja deh. 2,5 M-nya hilang. 2,5 M itu kalau dibagi rata untuk gajiin PNS golongan bawah bisa. Berapa sih THR? 3 juta THR? Kayak bagi itu udah ratusan PNS. Bener. Itu menurutku yang Aneh nggak banget. masuk Itu satu akal. pejabat tinggi loh. Ya. Berapa pejabat tinggi di negara kita? Itu di RUT tuh ada berapa? Di RUT aja ada banyak loh pasti. Makanya aku bilang satu BUMN aja di rootnya lebih dari satu loh. Dan itu keungkap karena korupsi Pertamina Iya, itu. baru dikulik-kulik ternyata Baru- gede juga. Gede banget ya. Masih korupsi ya? Walaupun yang ditangkap bukan kepalanya. Betul. Kan nggak mungkin anak buah yang nakal ya. Oh bisa jadi. Ya.
Em, banyak sebenarnya, banyak bahkan kasus pagar laut sampai sekarang Aduh, yang ditahan malah kepala desa ya. capek banget. Aduh. Gak habis-habisnya kalau kita omongin ini. Bisa Benar. sampai pagi ada aja kelakuan. Itu aku bilang, the government is fuck us every day. Every day, ada aja berita. Kayaknya kalaupun kita hapus X nih misalnya ya. Mm. Kita cuma punya TV aja. Di TV pun muncul aja tiap hari. Belum tentu. Kenapa? Kan udah makan malam. Sedih. Tadi. Demo 9 hari loh, Chen. Ya udah 9 hari so far. Dari tanggal 20 Fairmont tanggal 18 kayaknya. 18 Fairmont. 2 hari kemudian, Demo dimulai. oh enggak 2 hari kemudian pagi-pagi tiba-tiba banyak kendaraan militer turun ke Senayan. Turun ke Senayan. Padahal hari itu nggak ada demo loh. Nggak ada demo. Kebetulan hari Kamis. Beberapa minggu udah pada di kampus aja. Ups. Pada kuliah. Positif aja. Tanda tangan perjanjian. Ya, mau kuliah kan mereka. Kita nggak tahu siapa tahu kan boleh dong. Kan mau nempatin tempat-tempat penting di negara ini. Harus pintar, Pintar. harus kompeten. Kompeten. Nggak mungkin dong dia ada jadi pejabat tinggi di salah satu dinas tapi nggak tahu apa-apa. Nggak Bener, mungkin nggak dong. mungkin dong. Makanya kuliah mereka. Kuliah. Rame-rame kan mau daftar mereka SMPTN. Jujur ikut KKN ya. Hah? Ikut KKN. Ikut ospek nginep. Ya. Kalau Yang mereka kemah- tuh yang KKN ngeri ya. Yang kemah. Sorry. Kuliah kerja nyata ya. Iya. Bukan. Itulah. Bukan kolusi-kolusi nepotisme. Tapi ya tanggal 20 itu bertepatan dengan hari Kamis. Aksi Kamisan. Kamisan. Jadi sebenarnya ya Sebenarnya itu udah rutin aja. apa yang mau diamankan ya hari itu ya? Ya. Sebegitu banyak kendaraan militer loh. Bukan kendaraan polisi ya. Ya bukan kendaraan apa sih istilahnya mereka sabara. Itu kan yang biasa ada water cannonnya. Itu Kan harusnya yang biasa yang dari kalau kepolisian ya. demo. Tapi hari itu dari TNI gak sih? Iya TNI yang TNI ya? jaga. Justru aku aneh. Kok hari itu kendaraan berat itu? Iya yang jaga bukan water cannon tapi Iya. cannon beneran. Cannonball. Kan ada lagu itu Cannonball ya. Oh iya betul. Kamera Canon maksudnya. Ada ngambil foto. Ada juga band Canon kan ya? Cannonball. Ada. Band Canon. Tapi Ada. Aku menyanyi lupa lagu aja. Cuma asal nyeplos aja. Itu menurutku janggal. Walaupun hari tanggal 18 di Fairmont itu udah janggal ya. Ya. Tapi tanggal 20 tuh segitu banyak dikerahkan, ternyata orang cuma aksi Kamisan aja. Betul. Mau jaga apa ini? Mau jaga siapa nama ibu itu yang selalu di aksi Kamisan? Bu Marsinah. Marsinah ya ibu Marsinah ya, Marsinah benar. ya. Sorry kalau salah sebut ya. Tapi Maaf singkatnya kalau Marsinah. salah. Tapi kita tahu ibu itu udah berapa tahun ya di situ untuk nanya anaknya mana. Kalau ikut dari Nah tragedi itu juga PR loh kalau menurutku. Tidak pernah satu presiden pun sampai hari ini yang keluar untuk nyamperin dia setiap aksi Kamisan. Padahal tinggal disamperin. Urusan nanti anaknya benar ditemuin kan itu another thing. Pemerintah hadir untuk mendengarkan itu loh kayaknya susah banget. tidak pernah hadir loh. Tidak pernah. Sejak 98 tidak Sejak pernah 98 sampai hari ini tidak pernah ada satu Berapa presiden tahun? pun. hadir. 27 tahun. 27 tahun. Dia di tempat sama dan belum ada presiden yang datang. Udah berapa kali ganti presiden? Wow. Jujur, lagi aku mau bilang sakit hati. Sakit hati. Pemerintah dar-der-dor kita setiap hari. Walaupun kita bukan Tipex. Oh iya, sakit hati. Setelah makan malam itu, menurutku demo 9 hari ini dari tanggal 20 sampai tanggal 29 itu, bahkan H-1 Lebaran ya. Masih ada maaf. Mau minalin cuman lupa deh, gak jadi. Jangan kesana dong arah ya. Menurutku secara awareness demo sebesar itu besar loh ini 9 Gede banget. gede banget. 98 nih. Enggak, tanggal 20 sampai Oh tanggal iya, iya gede banget, 29. gede banget. Gede banget dan titik aksinya tuh banyak loh. Dan Cen. bukan hanya mahasiswa yang turun loh. Benar, Tanda demo itu udah gede menurutku. Kalau yang turun bukan hanya mahasiswa. benar. Itu udah gede demonya. Dalam arti ini bukan sekedar orang-orang kritis ya. Kita katakan orang mahasiswa tuh orang-orang kritis. Ini golongan masyarakat, bahkan ada ibu-ibu juga ya. Ada ibu-ibu. Di Jogja dan di mana tuh ya? Di Sarinah di Jakarta.
ini udah menyentuh berbagai lapisan masyarakat menurut. Semua lapisan masyarakat. Dan besar bukan sekedar besar di Jakarta nih. Di 72 titik itu banyak loh. Iya ya. Di kota-kota besar di Indonesia, bahkan mungkin kota yang nggak besar-besar banget juga Bahkan banyak. ada yang komen. Di sini juga ada kan? Ya, termasuk walaupun di sini baru di Denpasar aja ya. di Iya, Bali. Denpasar aja. Bahkan ada yang komen di X, ih kok desaku yang adem ayem kok ikut ada demo gitu. Bahkan untuk sekelas tempat-tempat di kota-kota yang agak Kecil lah bilang ya juga. kota kecil lah, itu pun ikut beraksi gitu. Iya, mungkin karena sekarang semua orang pada akhirnya merasa bahwa aturan itu salah gitu loh. Ya. Memang pembelaan dari pemerintah bilang bahwa Tidak ada difungsi ya. tiada dua fungsi, 1, 2, cuma nambahin 3 item. Undang-undang itu udah ada sebelumnya. Sekarang yang baru ini, undang-undang yang baru itu hanya menambahkan 3 departemen, 3 dinas yang kementerian yang berbeda. Jadi dulu katanya kan cuma ada 3 kementerian. Kayak yang aku ingat tuh Damkar. Which is okay lah, kalau Damkar tuh bisa diterima. Kenapa? Damkar sama Basarnas ini kan ya memang perlu aparat kalau menurutku. Jadi nggak bisa hanya orang ini, aparat perlu. Apa sih kalau kita bicara aparat yang berseragam hijau ya, mereka kalau nggak perang ngapain sih gitu. Tapi begitu bencana mereka hadir dong. Sudah seharusnya. Nah, mereka tergabunglah di Basarnas ini, Damkar, which is itu oke menurutku. Ikut membantu, Betul. tapi dalam arti menurutku begini. Nggak, maksud di even kalau menurutku, kalau dia masuk di dalam istilahnya di dalam dinas ya istilahnya, kalau Damkar ya, Basarnas itu di dalam dinas itu nggak apa-apa kalau untuk itu. Tapi kalau aku lihat kementeriannya yang lain hampir nggak ada urgensinya. Yang terjadi di praktik lapangan adalah kalau kita lihat itu ada daftar perwira yang masuk di jabatan-jabatan di luar yang sudah terdaftar duluan itu loh. Kan ada list yang berapa, 10 ya? Ya 10. Totalisnya 10. Tapi ternyata ada perwira yang masuk di jabatan di kementerian lain yang di luar 10 itu. Di luar 10 itu. Bener ya? Oh wow, aku baru tahu sih itu. Seingatku waktu itu bahas di reka silapnya Panji ya. Sayang sekarang kayaknya udah gak ada ya reka silapnya. Ya enggak ada. Ya itu kalau mau ya sekarang cari tahu deh, semakin cari tahu deh menurutku. Iya. Maksudnya gini, ketika ada aturan keluar, baca aturannya yang pertama, kedua dengerin perspektif dari begitu banyak orang gitu. Aku salah satu yang aku dengerin Ferry Irwandi biasanya. Ya cari ya orang-orang kritis lah. Orang-orang kritis. Dalam arti sudah ada pergunakanlah sosial medianya dengan baik gitu. Benar, walaupun boleh Velocity boleh. Tapi jangan kayak Chef Juna. Ya boleh nonton timnas tiba-tiba walaupun ya itu Anda. Ya aku memang nonton timnas. Selfie sama Ido kan aku. Oh ya. Walaupun nggak selfie sama pemain timnas nggak apa sih. Tuh. Nggak mesti selfie sama pemain timnas. At least kalau bajunya dilempar, jangan diambil hak orang lain. Ya. Bapak ngawur sih, Bapak malu, Pak. Kok pede ya dia ngambil baju yang buat anak kecil? Muka Bapak tuh dicari satu Indonesia, malu, Pak. Bapak walaupun nggak nonton kita tuh cuma bilang malu. Aku yakin, anak kecil. Dia kalau ketongkrongan bawa Bapak kenal teman-temannya dia, pasti dia maki-maki sih. Pak pasti udah nggak ditemenin. Kalau aku tongkrongannya dia, aku udah nggak mau lagi. Aku udah nggak akan berteman sih. Ya malu cu, balikin gitu. Mending yang ya udah. Takutnya. Walaupun sudah ada kekeliruan itu dalam aku mau ngomong tapi takut ini ada jadi takut bersuara gitu. Iya. Takut karena bersuara freedom of speech-nya udah nggak ada gitu loh. Takut loh. Jadi kita takut mau ngomong ini, takut mau itu ngomong itu, takut. Yang ini udah di timer by the way yang baru. Iya udah. Karena ya itu aku selesai dulu ya. Iya, kamu bilang takut tadi kan. 10 sudah ada dari 10 itu menjabat, tapi ternyata ada perwira menjabat yang di luar 10 itu. Dan belum pensiun dari jabatan. Nah, kalaupun sebenarnya kayak tadi bilang ada Basarnas perbantuan bencana nih. Kita kepanitiaan deh. Sekarang seksi acara butuh orang banyak nih, panitia buat bantu handle ini. Siapa yang free, bantuin dong. Betul. Kan bisa gitu aja, nggak perlu
harus dibuatin aturan. kayak harus ada orang yang militer di sini deh, buat di sini dia cocok sini. Kan nggak perlu. Kalau kita cuma perlu manpowernya, Mereka bisa diperbantukan sih sebenarnya. Ya, Dan benar. orang nggak masalah juga pada akhirnya. bener. Maksud Sekarang gua gini, kayak kita bicara bencana ya. Kalau misalnya bencana terjadi, misal amit-amit gitu, saling bantu. semua orang bantu saling gitu bantu. loh. Nggak ada yang lihat, pak bapak ngapain di sini pak gitu. Iya. Nggak ada. Nggak perlu ada seseorang punya jabatan di situ baru Iya. baru teman-teman kita di aparat ini mau bantu kita. Nggak. Enggak. Aku rasa itu dari sisi Kalau udah kemanusiaan nggak bicara perlu. kemanusiaan, Enggak, semua enggak. orang harus mengambil peran gitu loh. Kecuali kalau mungkin Menhan Ya. itu berkompetensi militeris. Iya bekas sorry Nggak- kok bekas eh, yang nggak aktif boleh lah kalau menurutku kalau Menhan. Ya itu. Kalau yang ya, aktif juga jangan menurutku. itu secara langsung perlu kompetensi di bidang militer. Iya ya, karena memang ya sudah seharusnya Menhan adalah Ya, orang militer gitu. walaupun aku mikir beda pertahanan sama ketahanan pangannya apa ya? Ya, Karena hampir diurus orang yang sama nih. ngurus orang yang sama. Tapi ya itu maksudku demo ini kenapa awareness-nya banyak? Kita sebut aja RUU TNI, ketakutan orang di fungsi ABRI Iya ya. itu menurutku hal yang krusial ya. Kenapa kita berjuang tahun 98 itu ada saatnya untuk menonaktifkan di fungsi Betul. ABRI. Iya kayak aku bilang tadi, sederhananya bahwa banyak masyarakat kita yang masih nganggur, no. Berikanlah mereka pekerjaan gitu. Tunggu, yang dikasih kerjaan kan cuma yang perwira tinggi. Teman-teman yang tantama segala macam kan ya tetap aja sama aja jabatan nggak sih? Iya, tetap Bener nggak sih? jaga-jaga pos ya Iya maksud kan di perbatasan. yang aku lihat ya, aku baca sih yang dapat jabatan kan yang di kementerian kan yang top levelnya. Ya itu udah maksudku. Kalau Orang biasa pun sebenarnya bisa ada di situ gitu. ya maksudku kalaupun itu bilang untuk kesejahteraan, kalau ada diangkat isu anggota kami ada yang masih harus ngojek, berjualan, Kayaknya itu yang pangkat bawah deh. ya itu kan mereka kan nggak terpengaruhi dengan Iya. rangkap jabatan ini Betul. sebenarnya. Yang perwira-perwira kayaknya gajinya oke lah, kayaknya ya, nggak tahu juga aku. Justru kalau menurutku gini, kalau emang perlu yang harusnya kalau emang care dengan anggotanya bukan Bukan dikasih jabatan, Jabatan. tapi dinaikin gajinya. ya tunjangan. Tunjangannya dikasih. Menurutku kita juga harus peduli dong sama Iya betul. aparat, kita harus bisa survive dong, jangan sampai dia punya kerelaan untuk berkorban demi negara, Iya ya. tapi negara nggak ngasih balas apa ya? Iya ya. They deserve kok. Aku Iya. aku ngerasa mereka layak Layak. di dapat tunjangan, dapat uang lebih karena memang sudah seharusnya mereka tuh ya mereka siap mengorbankan nyawa di garis terdepan ketika Benar. negara kita dalam tanda kutip diserang negara lain. Mereka garda terdepan kita. Sudah seharusnya mereka mendapatkan gaji yang layak, tunjangan yang sepakat. layak gitu. Sepakat Kalau aku. itu yang diperjuangkan, betul. aku sepakat. Sepakat. Tapi kalau yang diberikan adalah jabatan tambahan, Maksudnya gini, jabatan tambahan kan itu yang untuk ini perwira tinggi. ya itu udah maksudnya. Kan mereka maksudku kalaupun Ya, yang di bawah tetap susah-susah juga Iya, pada itu akhirnya maksudnya. kan gitu. maksudku kalaupun emang dibilang non job, kan ada istilah itu non job ya, Ya. perwira non job. Ya ngapain ke? Maksudku kenapa harus diusahakan mereka dapat pekerjaan lain gitu loh. Ya, ya kan betul. walaupun kita ada pekerjaan dia sudah kita udah dapat jabatanmu perwira nih loh, jenderal loh. Kenapa itu dibilang nggak ada kerjaan? Misalnya mereka aturan yang bahwa mereka tidak boleh berbisnis itu mending itu aja dirubah. Kalau menurutku atau gimana? Parah juga ya? Kalau berbisnis, nah ini yang agak bahaya. Kenapa agak concern situ? Ya, jadi mereka punya menggunakan power mereka juga untuk berbisnis bahaya juga ya. Sabung ayam. Itu bisnis. Itu kan kriminal. Salah satu contoh. Siapa yang, ya maksudku itu tetap bisnis itu. Narkoba juga bisnis loh. Iya. Ya maksudku Iya, intinya bisnis. Ada yang jual, ada yang beli. Walaupun salah benar kita nanti dulu. Iya. Salah sih. Tapi maksudku intinya itu bisnis kan. Ya, bisnis oke. Cuman- Masuk ya juga ya. Aku Ya, ralat oke. deh. Iya, iya. Cuman sekarang siapa yang mau bilang, "Pak, jangan dong berjudi sabung ayam di sini." Siapa yang mau lawan todongan pistol nih? Betul, betul. Siapa yang mau koreksi Ke nih? Kok Ke buat salah?
Kita takut sama mereka. Faktanya kita takut sama mereka. Nggak gini deh, nggak usah kita tolong pistol loh. Setiap hari pull up Pak, kini Jeb pindah rahangmu. Asli. Fakta itu. Jadi dalam arti kalau di ranah sipil ya takutnya itu, saya gini loh. Aku sih berpandangan gini. Kita nggak usah lihat jabatanmu apa deh. Kita nih manusia. Kita dikasih kuasa berlebih. Gak mungkin kita 100% amanah gitu loh. Iya. Makanya menurutku perlu dibatasi. Karena TNI punya kelebihan senjata, power, dibatasi itu menurutku. Iya. Kenapa? Jangan masuk ke ranah-ranah publik juga ranah gitu publik, loh. ranah sipil ya karena ya kita nggak bisa ngapa-ngapain kalau Iya. aparatnya saya maunya A gini, kita nggak bisa lawan. Iya. Kalau lawannya ya paling jauh ya udah kita ketemu Tuhan. Betul. Damn. Ini banyak sih ya, apalagi demo dari 20 sampai 29 ini yang bikin menurutku greget adalah tidak ada oposisi di pemerintah. Tadi aku bilang tidak ada lagi mewakili. Bahkan setelah demo Bu DPR, Ibu Ketua DPR birthday party. Waduh. Dibahas lagi dia birthday party. Maksud demo itu nggak ditanggapi sama sekali loh. Iya ya kayak ya kalau masyarakat bilangnya bahwa mereka tidak melihat simpati gitu loh, masyarakat yang sedang di jalan bersuara terus kesel gitu, cuek-cuek aja gitu loh. Mereka tidak terlihat hadir gitu loh. Kita tuh kena silent treatment, Chen. Warga ini udah nggak aku mau ngomongin ini nanti tadi bilang playing framing lagi. Cuman kenyataannya bahkan Pak Presiden dengan hormat belum ada bersuara menanggapi demo. Sama ada sekali. ada nggak sih? Ok. Waduh. Itu nggak sih? Atau yang bersuara sih ini. Siapa nama kucingnya dia? Bobby. Miau. Yang bersuara Bobby. Ya jujur ya itu menurutku demo sebesar ini tidak ada tanggapan itu kalau melihat kemarin di awal kita ngomongin Pak Jokowi, PR-nya kurang menurutku. Negara harusnya hadir. Apakah ini terlambat untuk cebok lagi kayak udah kadang terlambat sih. Udah telat. Yang paling benar mereka lakukan adalah mencabut undang-undangnya aja. Ini banyak banget undang-undang yang dari RUU TNI, RUU Polri, yang bahkan di RUU Polri mungkin sedikit ya, yang polisi bisa punya akses yang agak OP lah di cyber, bisa nyadap, bisa segala macam. Iya, ya masuk ke Bisa ranah diretas, privasi pada bahkan akhirnya. itu legal gitu kalau itu undang-undang itu jadi itu legal gitu loh. Ranah privasi kita bakal Boleh diganggu. matiin CCTV. Orang-orang yang kritik bisa dianggap ada bahasa gini menurutku. Bisa kalau ada orang yang kritiknya melemahkan kepercayaan publik. Ini kan kata-kata yang tidak punya tidak punya indikator nih. Iya ya. Dan bahkan menurutku kalaupun kritik kepercayaan publik itu bukan diatur dari kayak mengatur opini orang. Tuh. Kepercayaan publik kinerjamu kayak benerin. Betul. Itu kepercayaanmu kayak dapat. Betul. Tapi kalau dengan ada di RUU itu yang bisa kita ambil kesimpulan kalau bahkan kalau melemahkan bisa keluar kata kalau kalian melemahkan kepercayaan publik terhadap kami bisa kami tahan loh. Itu kan nggak make sense ya. Iya makanya padahal benar ya, yang harusnya dia benahi kan kinerjanya gitu loh. Mereka sehingga kepercayaannya masyarakat lambat laun akan meningkat kembali gitu loh. Bukannya ketika kepercayaan masyarakat turun dan masyarakat udah mulai bersuara, masyarakatnya ditangkap-tangkepin gitu. Kan jadinya seakan-akan ya mereka ngalang-ngalangin kita yang bersuara gitu loh. Dibungkam lah. Dibungkam. Ini dua ini udah gawat menurutku.
Udah nggak ada demokrasi lagi menurut gue. Nggak ada. Belum lagi nanti RUU KUHP nih. Itu lagi, aduh. Itu aku belum baca terlalu detail ya, tapi sekilas aku baca sih emang mengerikan. Tiga-tiga ini udah setan semua nih yang mau disahkan nih. Ya makanya aneh ya. Masa ada kata-kata yang tidak punya indikator tuh loh. Kepentingan nasional. Kalau kamu mengganggu kepentingan nasional, kamu bisa ditahan juga loh. Kepentingan nasional ini apa ini? Iya betul. Sama kayak dulu undang-undang ITE di Iya, awal-awal kan. pasal karet. Pasal karet. Orang akan menggunakannya untuk hal-hal yang istilahnya Kayaknya nih orangnya terlalu banyak bacot deh. kita pakai UU ITE aja gitu. Ditangkap kan pada akhirnya. Kamu udah ganggu kepentingan nasional nih. Sehingga Jering kan di penjara karena Ya, UU ITE. ITE. Itu ITE loh. Maksudku sekarang lebih ganas lagi. Iya lebih ngawur lagi. KUHP ini lebih ganas lagi menurutku. Indikatornya nggak jelas. Lalu RUU penyiaran. RUU penyiaran nih menurutku 4 undang-undang ini udah matiin demokrasi. Udah kayak menurutku kalau udah 4 ini jadi nih, kita udah ganti genre deh, jangan demokrasi lagi menurutku. Ya kita nggak bisa lagi bicara bahwa pemerintah negara kita demokrasi kalau secara nggak langsung yang diterapkan pemerintah tuh otoriter pada Ya. akhirnya. Anti kritik. Ya anti kritik. Anti kritik bener. Nah, Serem ya. serem Chen. Kita ngomong aja. Iya pada Aku- akhirnya kan aku- mereka memaksa kita menjadi masyarakat yang patuh kan. Patuh. Warga yang patuh gitu loh. Padahal kita nggak mau gitu. Tapi kita dipaksa untuk itu pada akhirnya sama mereka. Diam tapi mencekam. Betul. Itu frase yang sangat orba banget. Iya. Tapi nggak tahu sih ini. Aku orang yang jarang pantau Instagram orang ya. Iya betul. Diam kan bukan karena dia setuju pada akhirnya. Diam Iya. karena takut. Takut aja. Aku lihat aku akhirnya buka story orang-orang loh di masa demo itu, 9 hari demo itu aku lihat. Cuma beberapa yang awal-awal ngepost, tapi kebanyakan tidak ada yang ngepost. Hidupku tetap seperti biasanya. Iya. Orang-orang berjalan seperti biasanya. Makanya aku kembali tadi aku ke awal aku bilang aku waktu Omnibus Law aku tidak relate. Tapi menurutku Kalau yang ini harusnya semua orang relate. harusnya kalian semua relate Iya. dengan demo yang sekarang ini. Mungkin Omnibus Law kalian bukan pekerja, bukan karyawan pabrik, tapi sekarang ini undang-undang dibahas ini adalah undang-undang yang Memberikan power lebih kepada mereka gitu. undang-undang yang akan juga membuat kalian nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Tuh. Karena kalau aparat sudah masuknya terlalu dalam ke ranah publik, sudah seharusnya kita membunyikan alarm tanda bahaya. Peringatan darurat. Indonesia gelap.